Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali shalihat fasatakuna fitanun ka qita'il lailil mudlim yusbihu rajulun mu'min wa yumsi kafiran aw yumsi'u mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, yang dengan kenikmatan tersebut kita masih bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya meskipun baru sebagian, kan begitu. Tapi kita niatkan dalam diri kita, ya, ketika kita memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya, maka kita laksanakan. Karena kesempurnaan Islam itu ketika semua perintah Allah dan Rasulnya terlaksana. Begitupun oleh karena nikmat Allah tersebut, nikmat iman dan Islam tersebut, kita bisa meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Meskipun larangan-larangan yang bisa kita tinggalkan baru sebagian. Namun tetap kita niatkan juga setiap kali ada kesempatan dan kemampuan untuk meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya, maka tinggalkan itu semua. Karena itu pun setengah dari kesempurnaan keislaman kita. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ta'lim ini menjadi wasilah agar Allah senantiasa memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan semua ketetapan Allah dan Rasulnya ini, sehingga semua aktivitas kita ini bernilai di hadapan Allah, dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan teladan terbaiknya kepada kita semua, terutama keteladanan di dalam bagaimana kita mempraktekkan Islam ini dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin sedikit menyinggung ya kondisi hari ini, kondisi berkabungnya umat Islam hari ini. Ada apa? Apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Karena Rasulullah itu sudah memberikan permisalan yang cukup detail ya, bahwa kita ini diistilahkan oleh Rasulullah kal jasadil wahid. Kita ini orang beriman satu dengan yang lain, orang Islam paling minim ya, satu dengan yang lain itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Contoh misalkan kita umat Islam di Indonesia, misalkan kita ilustrasikan seperti tangan kanan. Umat Islam di Malaysia seperti tangan kirinya. Umat Islam di Singapura mungkin seperti kepalanya. Umat Islam mungkin di Brunei seperti matanya. Umat Islam di Thailand seperti telinganya.
Umat Islam di mana? Di negara yang lain pun seperti hidungnya, seperti lisannya, seperti giginya, seperti dadanya, seperti paru-parunya, seperti perutnya, seperti kakinya, dan seterusnya. Kal jasadil wahid. Kemudian Rasulullah SAW mengilustrasikan lagi, idashtaka minhu. Kalau salah satu di antara bagian tubuhnya kemudian merasakan sakit, ya, maka semuanya akan ikut berempati dan merasakan sakit tersebut. Dan itu sering kita lakukan. Sering kita sering terjadi pada diri kita. Contoh misalkan, ketika kita kemudian lagi jalan tiba-tiba tersandung atau tijalikeh, ya. Tijalikeh kan tidak hanya kemudian dia bekerja sendiri atau merasakan sakit sendiri kaki itu. Ya, lisan kita menyambut dengan ungkapan apa? Ungkapan apa? Au katanya. Ya. Astagfirullahaladzim, ya. Lisan kita langsung kemudian memberikan reaksinya, memberikan empatinya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairun minha, kan begitu. Ya, sunnahnya begitu. Kalaupun misalkan lebih didahului dengan au katanya. Ya, au itu biasa apa? Biasa refleks ya, seperti itu. Au, rasa sakit itu. Susulkan dengan apa? Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairun minha. Ya Allah, ganjari musibah ini, ya. Tersandung aku ini ganjari. Wa akhluf li khairun minha, dan ganti dengan yang lebih baik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian lisan menyambut, tangan kemudian langsung meraih yang sakit. Ya, seperti itu kan. Begitu ya. Kaki yang satunya lagi sabari engkle-engklean minggir ke jalannya, duduk dulu ya. Kemudian pantat kita ikut menopang supaya kemudian sakitnya berkurang. Ya, sudah gitu apa? Mata cari-cari kalau ada luka di mana tempat yang ada obat, ya. Mata melihat di mana nih obat, ini ada luka nih. Ya, kemudian kaki kembali bangkit meraih obat tadi. Seperti itu seharusnya umat Islam itu. Kalau sebagian dari umat Islam itu kemudian terluka, maka seluruh umat Islam itu ikut merasakan sakitnya. Harusnya kan begitu. Nah, sekarang di Palestina kan kaum muslimin lagi-lagi dihadapkan dengan konflik yang luar biasa. Ya, terlepas dari sebabnya, yang pasti ya sebab utamanya karena di sana ada terjadi penjajahan dan ada yang dijajah, itu intinya. Ya, jangan sampai kemudian kita disibukkan dengan sebab apa istilahnya tuh, sebab parsial ya. Sebab parsial kan hari ini luar biasa kan? Luar biasa. Nah, termasuk nanti akan nyambung nih dengan materi hari ini. Ya, orang-orang yang kemudian segera menjatuhkan, kemudian menghina ya kaum muslimin. Padahal pejuang-pejuang Palestina itu, apa yang dilakukan itu semuanya demi untuk apa? Demi untuk mendapatkan kemerdekaan tanah airnya. Ya. Saya dengar tadi malam, kemarin sebetulnya ya, dari termasuk orang terkaya di Indonesia ini, tapi kemudian terpelajar juga. Ya. Siapa itu? Pak Mardigu, yang sering disebut dengan Bosman ya. Nah, beliau kan dikategorikan ahli teori konspirasi. Ya. Beliau menjelaskan tentang kedudukan Palestina ini. Ya. Bahwa secara umum apa yang terjadi di Palestina itu ada penjajah dan ada yang dijajah. Itu umumnya begitu. Ada penjajah dan ada yang dijajah. Semua tindakan yang dijajah demi untuk memerdekakan negerinya itu sah dilakukan. Demi untuk membebaskan dan memerdekakan negerinya itu sah dilakukan menurut teori konspirasi begitu, kata Pak Mardigu. Termasuk dulu sebelum negeri kita kemudian merdeka. Ya, sebelum negeri kita merdeka ini kan para pahlawan kita berupaya semaksimal mungkin. Ada yang kemudian berjuang dari sisi pendidikan dulu untuk memahamkan agar kita mau merdeka dari
dari tekanan kolonial itu, penjajah. Ada yang kemudian langsung dengan tenaganya ya berperang di medan tempur seperti itu. Dan kolonial ketika itu menyebut semua pahlawan kita dulu dengan sebutan apa? Sebutan-sebutan negatif semua. Disebut dengan radikalis lah, disebut dengan ekstremis lah, disebut dengan melawan pemerintah yang sah lah. Ketika itu kolonial menyebut para pahlawan itu seperti itu. Pun demikian hari ini, para pejuang Hamas disebut apa coba sama Israel? Teroris kan? Ya, nggak tanggung-tanggung Hamas itu disebut teroris. Ya, kalau kita menggunakan kacamata Israel wajar. Kenapa? Dia terganggu kan? Dia terganggu. Cuma masalahnya kita harus menggunakan kacamata orang Palestina karena mereka yang dijajah itu. Mereka berupaya ingin memerdekakan negerinya kan begitu. Hari ini Palestina 90% teritorialnya sudah dikuasai oleh Israel. Bahkan jalur terakhir hari ini yang berbatasan dengan Mesir itu sudah mulai dibombardir, Rafah itu. Padahal rencananya para relawan kemanusiaan dari seluruh negeri sedunia itu akan masuk ke Gaza melalui jalur ini, melalui jalur Rafah, perbatasan dengan Mesir. Hari ini sudah dibombardir. Bukan hari ini, kemarin sudah dibombardir oleh Israel. Apa tujuannya? Supaya tidak ada yang masuk. Beberapa tahun ke belakang, masih ingat kisah kapal Mapi Marmara? Kan sempat difilmkan juga tuh ya, film Mapi Marmara. Itu bantuan dari seluruh dunia ya, yang kemudian melalui jalur laut, ternyata di tengah Laut Mediterania ternyata diserang oleh Israel. Lagi-lagi padahal mereka bukan untuk melawan Israel, hanya ingin membantu saudaranya. Bahkan di dalam Mapi Marmara itu bukan muslim semuanya. Di antara mereka ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu. Karena jiwa kemanusiaannya terketuk, jiwa kemanusiaannya kemudian terpanggil, mereka pergi ke sana. Ya, mereka pergi ke sana. Jadi sesungguhnya ya, ini para relawan kemanusiaan itu sering mengungkapkan, bahkan saya menerima ada satu postingan dari mana itu, Inggris Jerman itu, seorang relawan perempuan, bukan muslimah dia ini, bukan muslimah, tapi dia menyerukan begini, lihatlah dengan kacamata kemanusiaan Palestina ini. Jangan dulu lihat dengan agama lah, lihat dengan kacamata kemanusiaan. Masa tega kemudian kita mengatakan pejuang Palestina itu kemudian teroris, padahal mereka demi untuk memerdekakan negerinya. Lihat kemudian kaum sipilnya dibombardir, bahkan Allahu Akbar. Ya, hari kemarin itu Israel kan sudah mengumumkan ya, agar penduduk sipil Gaza itu segera mengungsi ke daerah selatan. Ya, kenapa? Karena akan diserang itu. Kalau ingin selamat, maka mengungsilah ke daerah selatan. Atau berbondong-bondong masyarakat Gaza itu pergi ke selatan. Apa yang terjadi kemudian? Di pertengahan jalan dibombardir juga itu masyarakat. Allahu Akbar. Makanya kata si relawan ini kemudian mengatakan, lihat dengan kacamata kemanusiaan. Jangan dulu lihat dengan agama, kacamata kemanusiaan saja. Masa iya kemudian kita tega melihat masyarakat sipil yang tadinya kemudian ingin selamat, ingin terhindar dari pengeboman, ternyata di pertengahan jalan malah dibombardir itu. Allahu Akbar. Ya, geram kita melihatnya. Bahkan istilahnya itu untuk Palestina hari ini, para pejuang Palestina itu air matanya sudah habis. Air mata itu sudah habis hari ini. Ya. Sudah berapa juta warga Palestina demi untuk kemudian memerdekakan negerinya, kok kemudian malah diperlakukan tidak adil. Terlebih lagi oleh PBB kan? Ya, justru malah negara-negara yang notabene menjadi penentu PBB itu justru malah
mendukung Israel kan hari ini. Sehingga apa? Tidak bisa diandalkan lagi PBB itu hari ini. Ya, tidak bisa diandalkan lagi. Maka oleh karenanya saya ingin mengkritisi ini. Ketika ada orang yang kemudian tega gitu ya, tega mengatakan kepada para pejuang itu sebagai teroris, na'udzubillahi min dzalik. Yang jadi masalah lagi, yang ngomong itu ngakunya sebagai muslim. Ini fenomena yang sudah terbalik luar biasa. Saya tanya gini, Pak Bu, husnudon itu berpahala apa tidak? Berpahala atau berdosa? Berpahala apa berdosa? Hari ini dibalik. Hari ini dibalik betul. Ya. Hari ini dibalik betul. Ya, terhadap pejuang Palestina yang notabene muslim. Itu seolah-olah tidak boleh husnudzon. Ya, seolah-olah tidak boleh husnudzon, harus suudzon. Hari ini seperti itu. Dengan menyebutkan tadi pejuang Palestina itu dikategorikan teroris. Na'udzubillahi min dzalik. Maka lihat reaksi hari ini. Bukan reaksi umat Islam saja. Kalau umat Islam bereaksi wajar. Ya. Karena punya kewajiban dalam dirinya itu ya. Tapi hari ini reaksinya ya lintas agama hari ini. Di semua negara itu, hatta di negara Amerika sekalipun yang pemerintahnya keluar-keluar akan membantu Israel, ya. Rakyatnya itu kemudian mendemo pemerintahnya. Inggris pun sama. Ya, sebagai sekutu Amerika ingin membantu Israel. Rakyatnya apa? Mendemo juga kebijakan pemerintahnya itu. Jadi luar biasa hari ini. Nah, sekali lagi, kita ini padahal negara Indonesia, negara yang luar biasa. Ya, secara prinsip itu Masya Allah. Inilah yang kemudian mendapatkan pujian dari seluruh dunia. Indonesia itu sangat konsen. Ya, di dalam istilahnya itu memerangi segala bentuk penjajahan di mukaddimah undang-undang dasar itu kan. Ya, itu prinsip kita kan. Prinsip negara kita ini tidak setuju dengan segala bentuk penjajahan di muka bumi ini. Bahkan harus dihapuskan kan segala bentuk penjajahan itu. Harusnya konsisten dong dengan mukaddimah undang-undang dasar itu. Ya. Kok hari ini seolah-olah ada yang kemudian kalau pemerintah pusat alhamdulillah sudah langsung mengeluarkan pernyataannya. Meskipun aksi nyatanya masih belum kelihatan nyata. Tapi minimal itu dulu. Ya, pernyataannya dulu. Alhamdulillah, sudah bagus tuh. Tapi kok masih ada gitu ya. Mereka yang kemudian katanya akademisi. Tapi masih nyinyir ya, bahkan menganggap pejuang Hamas itu teroris. Allahu Akbar. Ini sangat tidak pantas. Jadi ini zaman keterbalikan luar biasa. Jadi seolah-olah ketika kita husnudzon kepada pejuang Palestina itu seolah-olah nggak boleh. Seolah-olah berdosa. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian ya ketika kita berhusnudzon kepada pejuang Palestina seolah-olah kita ini mendukung aksi teror. Naudzubillahi min dzalik. Kok malah mendukung aksi teror? Kita Islam ini agama kita ya, itu sangat memerangi aksi-aksi teror itu. Islam sangat tidak mengajarkan ya aksi teror itu. Tapi teror yang betul-betul jujur dengan definisinya loh ya. Jujur dengan definisi, karena hari ini banyak istilah yang tidak jujur dengan definisinya. Ya, teroris disandarkan kepada mereka yang sejatinya tidak tidak melakukan teror. Ya, justru teroris sesungguhnya justru malah tidak ditangkap kan. Teroris itu apa sih? Nah, definisinya dulu agar kemudian kita bisa tahu maknanya. Teroris itu apa? Orang yang melakukan teror kan? Ya. Sehingga kemudian objek yang diterornya itu mendapatkan merasakan ketakutan, kegelisahan, kerugian dan seterusnya. Ya. Jadi itu ya, orang yang kemudian menyuarakan menteror, kemudian objek terornya itu kemudian akhirnya ketakutan, kemudian mengalami kerugian dan seterusnya. Ya.
Sejatinya koruptor itulah teroris seharusnya. Kenapa demikian? Karena mereka menteror seluruh rakyat Indonesia, bukan satu dua orang. Kan? APBN yang milik rakyat itu kemudian diambil, dimasukin ke sakunya sendiri, dimakan oleh sendiri atau keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seharusnya teroris itu seperti itu. Ya, oh hari ini orang yang kemudian ingin merdeka disebut teroris. Pejuang Palestina itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemudian sekali lagi ya, pandanglah minimal dengan kacamata kemanusiaan Palestina hari ini. Ya. Ya, kalau kita kemudian masih memiliki hati nurani, ya, bukan karena kepentingan, bukan karena bayaran gitu ya, kita gunakan hati nurani itu, kita akan tahu jawabannya seperti apa. Hati-hati ya, setiap ungkapan dan kata itu berakibat hari ini. Ketika kemudian kita mengatakan pejuang Palestina itu kemudian teroris, hati-hati. Secara tidak langsung orang yang mengatakan itu berada pada barisan tentara Israel. Meskipun dia mengatakan saya tidak mendukung Israel, tapi dia memberikan keuntungan bagi Israel. Begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bahkan yang mengerikannya lagi ini, Allahu Akbar. Greget gitu ya. Gregetnya, marahnya luar biasa itu. Ada ustadz ini. Ustadz yang menyampaikan kalau pejuang-pejuang Palestina itu buatan Israel. Na'udzubillah min dzalik. Kan aneh gitu ya. Piraku buatan Israel menyerang Israel. Israel pun kemudian marah, ngebom lagi buatan. Kan aneh. Ya, kontraproduktif dong kalau begitu mah. Ya. Ini seolah-olah tahu betul gitu ya. Ini pejuang Palestina itu buatan Israel. Astagfirullahaladzim. Dan lihat ya, hari ini ya semua akses ke Palestina itu diputus. Ya, pangan, air, listrik, termasuk internet itu diputus hari ini. Para jurnalis di sana, mereka ini untuk mengupdate berita itu harus bolak-balik. Harus bolak-balik. Jadi jurnalis itu dalam satu berita itu harus ada 2 orang bahkan lebih. Bisa 4 orang bahkan. Ya, kenapa 4 orang? Yang satu kemudian di luar Palestina, ngecas HP, ngecas kamera gitu ya. Nah, yang sudah dicas itu dipakai di lapangan, ngerekam, ngeliput ya, berita-berita terkini. Sudah penuh tuh, bawa ke perbatasan, tukeran. Ya, dituker. Ini rekamannya kemudian diedit untuk dijadikan sebagai berita. Ya, ditambah kemudian sudah low baterainya itu. Tuker lagi yang sudah dicas, balik seperti itu. Ya, jurnalis hari ini di Palestina itu luar biasa. Ya, Allahu Akbar. Ya. Jadi mereka berjibaku agar kemudian bisa menampilkan berita-berita yang terupdate hari ini di Palestina ini. Maka ala kulli hal saya menyampaikan mari kita perlihatkan ya keberpihakan kita. Masih ingat Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh siapa? Raja siapa? Raja Namrud kan ya. Lagi dibakar, Rasulullah menceritakan ada 2 hewan yang kemudian memperlihatkan keberpihakannya. Yang pertama seekor burung. Ya, seekor burung. Ya. Diceritakan itu kata para ulama bukan burung merpati, tapi lebih kepada burungnya itu burung kecil. Nah, kalau dibahasakan ke kita, saya punya kiai dulu menceritakan mungkin sebesar burung piit. Tahu burung piit tuh? Burung piit, burung yang suka di sawah tuh, yang suka makanan padi itu, kecil-kecil itu ya. Nah, ada seekor burung kecil seperti itu, bulak-balik dari sungai ke atas kobaran api yang sedang membakar Nabi Ibrahim itu. Bolak-balik terus. Ngapain? Ngambil air dengan paruhna. Cing eta burung piit. Ngambil air sabaraha liter ku paruhna. Hah? Satetes geus kapinuhannya. Burung pipit. Burung pipitnya. Burung pipit yang paruhnya kecil itu. Oke lah tong burung pipit atuh. Merpati kan lumayan
Ayal tilu kali lipatna. Kan burung merpati mah lebih gede ya, lebih besar itu. Coba burung merpati, dia ngambil air dengan paruhnya, dapat berapa tetes tuh? Kan nggak nyampe setengah liter juga kan? Cuma beberapa tetes. Coba air yang beberapa tetes tadi itu kemudian dijatuhkan di atas api yang besar itu. Nyampe ke apinya nggak? Sebelum nyampe ke api sudah habis duluan itu air. Tapi itu burung kemudian terus dilakukan. Terus dia melakukan. Ambil air lagi, jatuhkan. Ambil air lagi, jatuhkan. Dan tidak pernah kena apinya air itu. Habis di jalanan itu ya. Tapi itu dilakukan terus. Kemudian diejek tuh sama hewan satu lagi. Hewan apa? Cicak. Ya, lo ngapain lo? Ya, capek-capek. Oh manfaatna cek si cicak tehnya. Oh manfaatna. Ya, seperti itu. Si cicak justru malah apa niup-niup api. Ya, niup-niup api supaya besar. Nah, disitulah kemudian terjadi ejekan antara cicak dengan burung tadi itu. Ya, kamu nggak bermanfaat, kamu nggak bermanfaat. Rasulullah menceritakan hikmah dari kisah tersebut apa? Burung, meskipun apa yang dilakukan itu tidak bernilai sama sekali untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, tapi ternyata tujuannya bukan untuk memadamkan api. Tujuannya apa? Agar dia dilihat dan disaksikan oleh Allah di mana burung itu berpihak, kepada siapa dia berpihak. Kan begitu. Ya, meskipun tidak ada nilai yang kemudian didapatkan oleh Nabi Ibrahim dari apa yang dilakukan oleh burung tadi itu. Jadi air tadi itu habis tuh di pertengahan jalan sebelum jatuh ke api. Terus dia lakukan seperti itu, tujuannya apa? Biar dilihat sama Allah, saya berpihak kepada siapa. Begitu. Pun sebaliknya tadi si cicak, niup-niup api itu. Ya, tiupan cicak sekumaha sih? Ya, tapi lagi-lagi itu keberpihakan. Apa yang dia lakukan itu menandakan dia berpihak kepada siapa. Nah, maka oleh karenanya saya mengajak, perlihatkan keberpihakan kita kepada siapa. Ya, perlihatkan keberpihakan kita kepada siapa. Kita punya agama. Yang dengan agama kita ini, agama Islam. Allah jadikan manusia itu, bahkan lintas negara, lintas ras, lintas bahasa sekalipun. Selama dia kemudian mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Allah apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang beriman itu semuanya bersaudara. Agama kita mengikat. Bahkan Hasan Al-Basri ulama tabi'in mengatakan, ikhwanuna aghla min ahlina. Saudara yang diikat dengan iman ini, itu lebih berharga dan lebih mahal. Min ahlina ketimbang saudara yang terikat dengan nasab. Kenapa demikian? Kata Hasan Al-Basri, fa ikhwanuna yadhkuruna al-akhirah. Karena saudara yang terikat dengan keimanan, dia selalu mengingatkan kita tentang akhirat. Ya. Saudara kita yang kemudian terikat dengan keimanan selalu mengingatkan kita tentang akhirat. Jangan berbuat dosa, nanti dihisab sama Allah. Jangan korupsi, nanti dihisab sama Allah. Jangan gibah, nanti dihisab sama Allah. Kan begitu mengingatkannya itu tentang akhirat terus. Lihat kata Hasan Al-Basri. Fa'ahluna yadkurunana dunya. Akan tetapi saudara yang terikat dengan nasab, mereka selalu mengingatkan kita tentang dunia kan? Pak, uang. Ya, uang kan begitu. Selalu mengingatkan dunia terus. Ya, Pak, cicilan motor. Pak, cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan semesteran kan begitu ya. Selalu mengingatkan tentang dunia. Itulah berharganya orang beriman itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kaum muslimin Palestina hari ini membutuhkan support dari kita. Meskipun dukungan kita ini mungkin seperti tidak bernilai, tapi kita niatkan agar ini menjadi bukti di hadapan Allah dan agar ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada pada siapa keberpihakan kita. Maka oleh karenanya yang mampu silakan memperlihatkan dukungannya dengan harta, silakan, ahsan lebih baik. Karena nggak mungkin kalau dengan tenaga pergi ke sana. Dan ternyata para pejuang Palestina di sana mengatakan tidak perlu kami
dikirimkan bantuan tenaga, nggak perlu. Khawatir kemudian malah jadi masalah baru. Cukup mensupport dananya agar kemudian pangan bisa tercukupi, kemudian doa yang paling penting. Meskipun hari ini ada tambahan lagi. Support apa? Support senjata. Kata Pak Mardigu ya, alhamdulillah 2021 lalu kan Amerika hengkang tuh dari Afghanistan. Ya. Amerika itu ngagugulung Afghanistan tiba heula berhasil wae, akhirnya kalah ke Afghanistan. Ya, malu sendiri. Dan hari ini mulai banyak digugat tuh pemerintah Amerika yang notabene mantan presiden itu banyak digugat hari ini. Terutama Josh Walker Bush. Ya. Dan ternyata Masya Allah ya, di negara kita ada satu saksi hidup tentang kejahatan Amerika, tentang isu-isu, di antaranya isu teroris juga. Nah, di Indonesia, tepatnya di Bandung, tepatnya lagi di Cimahi, ada seorang mantan tentara Angkatan Udara Amerika yang dari sejak tahun 84 itu tinggal di Indonesia. Dan dia tidak mau lagi pergi pulang ke Amerika lagi. Nggak mau pulang lagi ke Amerika. Kenapa? Saking taunya dia ini tentang Amerika itu. Dia nyaman tinggal di Indonesia. Dia mu'alafnya tahun 82 ya, di Saudi Arabia. Mu'alafnya tahun 82 di Saudi Arabia. Kemudian di Saudi Arabia ketemu banyak kaum muslimin Indonesia. Menyarankan sudah pindahnya ke Indonesia saja. Termasuk orang Arab pun menyarankan di Indonesia saja tinggalnya. Dan akhirnya pergi dari Saudi Arabia. Dia tugas dari Amerika kan, dari angkatan udaranya ya di Saudi Arabia itu. Selesai tugas dia nggak mau lagi kembali ke Amerika, dia langsung pergi ke Indonesia, tinggal di Indonesia dan dapat istri orang Cimahi. Siapa dia? Jerry the Gray namanya. Pernah diwawancara oleh Profesor Refli Harun di podcastnya. Masya Allah, luar biasa. Dan termasuk dia menulis buku yang cukup fenomenal tentang 911. Apa 911? WTC. Nah, itu dia bongkar semuanya. Ya, dia bongkar semuanya. Masya Allah, ya. Nah, maka oleh karenanya hari ini memang luar biasa ya. Hari ini umat Islam sekali lagi ya harus memperlihatkan keberpihakannya. Jangan justru malah dikendalikan oleh kepentingan elit global, dikendalikan oleh uang, dikendalikan oleh cuan, sehingga kemudian berani mengorbankan iman kita, mengorbankan agama kita, sembari kemudian menfitnah saudara kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka saya mengajak kalau kita bisa mendukung saudara kita dengan harta kita, silakan. Tapi kita kembali lagi ya. Jadi pejuang Palestina ini kata Pak Mardigu, 2021 Amerika itu meninggalkan Afghanistan dengan meninggalkan semua persenjataan dan peralatan di Afghanistan itu. Sebanyak 1 triliun. Banyak itu. Dan setengahnya kata Pak Mardigu sudah dikirimkan ke pejuang-pejuang Palestina oleh Taliban itu. Allahu Akbar. Tapi tetap saja masih kurang, masih tidak cukup. Pejuang Palestina masih mengharapkan untuk ada kiriman senjata dalam rangka melawan Israel. Dan akhirnya disambut oleh siapa? Oleh Rusia, oleh Korea Utara yang menjadi lawan politiknya Amerika itu. Ya, oleh Rusia, Korea Utara, Chechnya pun alhamdulillah. Qatar, kemudian negara-negara lain, termasuk Malaysia. Indonesia pun baru pernyataan itu ya. Mudah-mudahan ada aksi nyata ya dalam rangka untuk membela kepentingan Palestina. Karena sekali lagi, kalaupun kita rakyat Indonesia kemudian mendukung kemerdekaan Palestina, sudah seharusnya. Kenapa sudah seharusnya? Karena kita memiliki hutang terhadap Palestina itu. Dulu sebelum teks proklamasi dibacakan,
Kan satu negara itu kemudian dikategorikan berdaulat gitu ya. Sebuah negara itu dikategorikan berdaulat, satu punya teritorial, punya rakyat, punya pemerintahnya, kemudian diakui oleh negara-negara lain. Ya, nah para pejabat kita dulu itu kemudian pergi ke Timur Tengah sana, mencari apa? Mencari dukungan, ya, mencari dukungan agar diakui kemerdekaan Indonesia itu. Ternyata apa? Negara yang termasuk bersegera, ya, mengakui kemerdekaan kita selain Mesir juga Palestina. Bahkan ada seorang Syekh Palestina yang kemudian dia mengumumkan kemerdekaan Indonesia itu di radio Jerman di Berlin. Dia umumkan dengan menggunakan bahasa Arab Palestina, tentang pengakuan atas kemerdekaan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, diakui itu oleh Palestina. Hari ini ya, negara Indonesia sedang diuji. Palestina sedang membutuhkan pengakuan atas kemerdekaannya. Ya. Palestina sedang membutuhkan pengakuan dari banyak negara agar negara kita sudah sudah bayar hutang tunai untuk membela kemerdekaan Palestina. Nah, maka sekali lagi kita ini terlebih lagi umat Islam yang punya ikatan kuat, ikatan keimanan dengan mereka, ya, perlihatkan keberpihakan kita, bantu support mereka terlebih lagi dalam doa kita. Kalau saya di tempat saya ini sudah beberapa hari ini melaksanakan kunut nazilah, ya, kunut secara khusus di setiap sholat fardu, ya, enggak subuh saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ya sebagaimana mazhab Syafi'i ya, kunutnya itu setelah i'tidal. Kan kalau kunutnya mazhab Imam Malik sebelum ruku kan ya, sebelum ruku ampun. Kalau itu mazhab Imam Malik. Kalau mazhab Syafi'i kunutnya itu setelah i'tidal. Nah, kita sudah mempraktekkan dari beberapa hari ke belakang kunut nazilah. Termasuk silakan. Kalaupun misalkan di masjid tidak dilaksanakan kunut nazilah, silakan di rumahnya, di sholat-sholat sunnahnya laksanakan kunut nazilah sebagai bentuk keberpihakan kita agar dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Kabair yang selama ini kita bahas. Ya, kita masuk ke dosa besar yang ke berapa? 60. Al-jidal wal miraq, ya. Wal khusumah. Kalau judul artinya perdebatan dan persengketaan, ya. Baik. Jadi dosa besar yang disebutkan oleh Imam Al-Zahabi ini adalah jidal. Jidal itu perdebatan. Meskipun perdebatan itu tidak semuanya berdosa besar, tidak ya. Debat itu ada dua, ada yang berdosa, ada yang kemudian harus dilakukan, mak. Tapi yang harus dilakukan itu ada syarat-syarat yang cukup ketat gitu ya. Apalagi kemudian perdebatan itu dilakukan antar sesama umat Islam. Ya, itu syarat-syaratnya sangat ketat sekali. Debat dengan ahlul kitab saja, yang notabene kan ahlul kitab itu kan di luar agama kita. Tapi secara prinsip keyakinannya ada kesamaan dengan agama kita. Ini maksud ahlul kitab itu ya. Yang dimaksud ahlul kitab itu contoh misalkan Nasrani, Yahudi yang ternyata meyakini ya ilahu wahid, Tuhannya satu, sama dengan ketauhidan agama kita. Adakah di Nasrani? Ada. Siapa buktinya? Raja Habasyah. Itulah yang dikategorikan ahlul kitab. Raja Habasyah, kemudian para pemuka agamanya, Masihiyyin, ya, ya, mereka inilah yang disebut ahlul kitab. Kenapa disebut ahlul kitab? Mereka kemudian mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam yang mengakui ilahu wahidah, Allah itu satu. Ya, Allah itu satu. Sebagaimana Yahudi pun ada di kalangan Yahudi yang kemudian mengakui ya ilahu wahidah, Tuhannya satu. Bahkan hari ini terbongkar betul ya. Jadi
kejahatan di Palestina itu kita ubah lagi, bukan Yahudi yang jahat itu. Karena Yahudi itu terlalu umum, dan di kalangan Yahudi itu ada yang kemudian masih menggunakan hati nuraninya membela Palestina hari ini. Bahkan rata-rata robi Yahudi, robi itu sebutan bagi ulamanya Yahudi, istilahnya itu ya. Ulama Yahudi itu disebutnya robi. Ya, robi Yahudi itu sudah sering mengingatkan sudah jauh-jauh hari ini untuk segera meninggalkan Palestina. Tuh ya. Untuk segera meninggalkan Palestina. Kenapa? Karena masa kehancuran Yahudi akan segera tiba. Itu mereka yakini loh. Ya, mereka yakini. Bahkan hari ini termasuk kemarin itu mereka menyuarakan untuk apa? Untuk memberikan kembali hak-hak orang Palestina. Itu robi Yahudi. Nah, maka orang yang melakukan penjajahan dan kejahatan kepada Palestina itu ternyata siapa? Zionis. Jadi oleh orang Yahudi pun dikecam itu Zionis itu. Memang mereka sebagian besar turunan Yahudi, tapi yang kemudian berambisi dengan kekuasaan dunianya. Nah, Zionis itulah yang kemudian dikategorikan elit global hari ini yang mengendalikan semua negara di dunia ini. Zionis itu. Ya. Nah, hari ini orang-orang Yahudi kemudian mengecam Zionis. Jadi yang jahat di Palestina itu bukan Yahudi ya. Kita ubah bahasanya, diksinya kita perbaiki. Jadi kita tidak melaknat Yahudi. Kalaupun kita mengatakan Yahudi, yang terpikirkan di dalam hati kita ini Yahudi Zionis. Kalaupun kita menyebutkan Yahudinya, Zionisnya. Jadi tidak mengatakan Yahudi secara umum ya. Karena di kalangan Yahudi pun ada yang kemudian ahlul kitabnya, ada yang kemudian membela Palestina hari ini. Bahkan nih, robi Yahudi ketika ditanya, maaf nih, ini fakta dan ini masih viral di media sosial. Mereka ketika ditanya, ada 2 tempat ibadah, satu gereja, satu masjid. Mana yang boleh kalian masuk? Mereka jawabnya apa? Kami boleh masuk ke masjid dan kami tidak boleh masuk ke satunya lagi. Sampai seperti itu. Kenapa? Mereka mengatakan yang disembah oleh Muslim itu sama dengan yang disembah oleh kami. Jadi ternyata ada kesamaan. Ya, cuma mereka banyak merubah. Ya, ayat-ayat Allah itu banyak dirubah. Makanya kemudian ghairil maghdub dalam surat Al-Fatihah terakhir itu. Al-maghdub itu kenapa? Karena Yahudi sering merubah ayat Allah. Gitu ya, Yahudi. Baik, ya. Kita kembali lagi. Kita membahas tentang perdebatan. Jadi kepada ahlul kitab saja Allah merintahkan wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, jadi kepada orang di luar Islam saja ketika berdebat itu harus dengan cara yang terbaik, ahsan, pakai isim tafdhil loh. Hasan baik, ahsan lebih baik, gitu ya. Jadi berdebat dengan orang di luar Islam pun harus dengan cara yang lebih baik, apalagi dengan sesama umat Islam. Makanya tadi syaratnya cukup ketat itu perdebatan ini. Maka oleh karena tidak memenuhi syarat, perdebatan itu banyak terjadi dan banyak terjerumus pada dosa. Dan ketika sudah terjebak dengan dosanya pun tidak tanggung-tanggung, dosa besar, kabair itu perdebatannya itu. Ya, nah maka disinilah kemudian Imam Adz-Dzahabi membahas bahwa perdebatan seperti apa yang kemudian dikategorikan dosa besar, perdebatan yang tidak memenuhi syarat untuk berdebat. Baik, Imam Adz-Dzahabi mengawal pembahasan tersebut dengan mengambil satu ayat dalam surat Al-Baqarah, 2 ayat ya, surat Al-Baqarah ayat 204 dan 205. Saya bacakan. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia sangat menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Padahal ia adalah penantang yang paling keras, dan apabila ia berpaling dari mukamu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Surat Al-Baqarah ayat 204 dan 205. Tapi berkenaan dengan ayat ini, Imam As-Suyuti menyampaikan ada satu riwayat turunnya ayat ini ada sebabnya. Dalam Al-Quran itu, ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran itu ada yang diturunkan berkenaan dengan sebab, ada yang kemudian tanpa sebab, ujuk-ujuk gue turun. Ya, sekarang bahasa ujuk-ujuk sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, ujuk-ujuk. Nah, ayat ini 204 khususnya itu ternyata ada satu riwayat yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Apa itu? Dari Ibnu Jarir, Imam As-Suyuti ya, kemudian menyampaikan ternyata ayat ini berkaitan dengan seorang yang bernama Al-Akhnas bin Syarik. Al-Akhnas bin Syarik di zaman Rasulullah SAW. Al-Akhnas bin Syarik ini kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Dia kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, dan setiap kali bertemu dengan Rasulullah, dia kemudian memperlihatkan keislaman dari lisannya, dari perbuatannya, sampai-sampai apa? Diriwayatkan bahwa Rasulullah itu merasa takjub dengan si Al-Akhnas ini. Jadi Rasulullah takjub dengan Al-Akhnas bin Syarik ini, takjub dengan keislamannya ini. Ya, kalau kemudian diskusi itu selalu berkualitas diskusinya. Anak melihat Rasulullah pun takjub dengan keislaman si Al-Akhnas ini. Namun apa yang terjadi kemudian? Turunnya ayat ini, Jibril menceritakan bahwa si Al-Akhnas di balik pengetahuan wahai Muhammad, kata Jibril, dia apa? Kalau bertemu dengan orang Muslim, dia sakiti orang Muslim. Kalau kemudian dia berseteru dengan Muslim yang kemudian memiliki ladang, memiliki tanaman, dia bakar ladangnya kaum Muslimin itu. Ada kemudian orang Muslim berseteru dengan dia, punya ternaknya dia bunuh. Al-Akhnas bin Syarik ini. Maka kemudian turun ayat ini untuk membongkar sejatinya si Al-Akhnas bin Syarik itu siapa. Dan ternyata para ulama tafsir, salah satunya Ibnu Katsir menceritakan ayat ini bercerita tentang karakter orang-orang munafik. Dan Al-Akhnas bin Syarik ini masuk dalam kategori orang munafik. Jadi di hadapan Rasulullah dia memperlihatkan keislaman yang bagus. Di hadapan Rasul itu bagus keislamannya. Makanya tadi Rasulullah sampai takjub itu. Tapi di balik sepengetahuan Rasulullah SAW, ya, ketika dia kemudian tidak di hadapan Rasulullah SAW, dia memperlihatkan kekufurannya, kefasikannya. Itu. Makanya para ulama menyebutkan munafik itu kan dzul wajhain. Orang yang memiliki dua wajah, dua muka. Yang pertama muka keimanan, yang kedua muka kekufuran. Itu orang munafik itu. Muka keimanan diperlihatkan di depan orang-orang beriman, diperlihatkan di depan Rasulullah SAW, tapi di balik sepengetahuan Rasulullah, di balik sepengetahuan orang-orang beriman, dia memperlihatkan wajah dan muka kekufuran. Itu orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Bahkan ngerinya kalau berbicara tentang munafik itu, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, saya lihat semua sahabat-sahabat Rasulullah tidak ada yang kemudian tidak takut dengan kemunafikan. Semua para sahabat Rasulullah itu takut dengan kemunafikannya. Dan semua orang bisa berpotensi munafik. Semua orang itu bisa berpotensi munafik. Nah, itulah yang kemudian ditakutkan oleh para sahabat itu. Kalau kemudian mereka terjerat dengan sifat kemunafikan, maka apa? Aku lihat kesungguhan mereka supaya tidak terjerat dengan kemunafikan. Aku lihat kesungguhan mereka, kata Abdullah bin Mas'ud itu, kesungguhan mereka supaya tidak terjangkit sifat kemunafikan itu diperlihatkan dengan cara apa? Dengan cara mengupayakan senantiasa sesibuk apapun,
Secapek apapun, mereka selalu menjaga 2 waktu sholat fardunya, Isya dan subuh, selalu dilaksanakan berjamaah di masjid, ya, dengan imam rawatib. Karena ternyata Rasulullah pernah bersabda itu, ya, siapa yang menjaga 2 waktu sholat Isya dan subuhnya selalu berjamaah di masjid dengan imam rawatibnya, maka Allah akan menjaga hatinya tidak terjangkit kemunafikan. Ya, jadi kalau kita ingin bebas nih dari kemunafikan, sedangkan sejatinya semua manusia berpotensi munafik tuh. Nah, kita ingin selamat nih supaya tidak terjangkit penyakit kemunafikan dalam diri kita, apa? Jaga 2 waktu sholat ini senantiasa di masjid berjamaah dengan imam rawatib. Bukan kemudian sholat di masjid sorangan baru jam 10, baru jam 11. Nah, jam 10 jam 11 geus nonton bola, geus main game, geus shopping, geus jalan-jalan, geus di mana keluyuran. Ya, tapi yang dimaksud sholat berjamaah di masjid itu fi awwali waqtiha ma'a imam rawatib. Jadi awal waktu dengan imam rawatib. Ya, jadi di sholat pertama dengan imam rawatib. Sholat isyaknya maupun sholat subuh. Jadi siapapun yang ingin menjaga hatinya supaya tidak terjangkit virus kemunafikan, jaga waktu sholat ini. Isya dan subuh selalu dilaksanakan di masjid berjamaah dengan imam rawatib. Ini pesan Rasulullah SAW. Dan itu dijaga betul oleh para sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud. Karena mereka semua sangat takut dengan kemunafikan. Kita kembali lagi. Jadi ayat tadi itu berbicara tentang karakter orang munafik. Tadi salah satunya yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Akhnas bin Syarih. Ya, jadi dia ketika di hadapan Rasulullah itu bagus sekali ya keislamannya itu. Hati-hati. Ya, bagus sekali. Tapi di balik sepengetahuan Rasulullah SAW, dia justru memperlihatkan kekufurannya, dia memperlihatkan kefasikannya. Seperti tadi membakar ladang tanaman-tanaman milik kaum muslimin, membunuh ternak-ternak kaum muslimin. Itu yang diceritakan dalam riwayat tersebut. Ya. Begitupun Ibnu Katsir menceritakan asbabun nuzul ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kita lihat. Nah, Imam Az-Zahabi mengawali pembahasan tentang perdebatan ini dengan ayat ini. Berarti apa? Ada sangkut pautnya. Orang yang kemudian gemar dan sangat suka sekali berdebat yang sejatinya tidak dibutuhkan, tapi dia tetap ingin berdebat, sejatinya dia sudah terjangkit virus kemunafikan. Kalau kita paham prinsip Islam itu, insya Allah nggak bakal terjadi perdebatan. Contoh saja begini, kita semua tahu umat Islam ini mana yang usul, mana yang furu. Ya, meskipun dalam masalah usul dan furu pun ada peluang perselisihan. Ya, tapi perselisihan itu dalam rangka munadharah saja. Kalau dalam bahasanya taklimul mutalim itu ada munadharah. Munadharah itu apa? Ruang diskusi, ruang studi banding. Contoh yang sering saya kampanyekan, ya, lintas madhab. Itu ruangnya ruang diskusi, bukan berbantah-bantahan, bukan perdebatan, tapi di situ ruang munadharah. Ruangnya apa? Ruang diskusi. Inilah mazhab Syafi'i, inilah mazhab Hambali, inilah mazhab Hanafi, ini mazhab Maliki. Dikaji, disampaikan, ya, kemudian terjadi diskusi. Oh begini ya, oh begitu ya. Dan ketika kita mengkomunikasikannya dengan niat yang baik, insya Allah enggak ada masalah. Termasuk kemarin tuh safari dakwah kemarin di Gambung itu, setelah saya sampaikan kedudukannya seperti itu, Pak Madhab, masya Allah. Pas kebetulan kan ada saudara-saudara kita jadi jamaah tabligh gitu. Langsung kemudian ngebutin saya, langsung nanya, Ustaz, kirain nanya YouTube-nya apa? Langsung nanya, Ustaz, YouTube-nya apa? Saya nggak punya YouTube. Itu tadi direkam. Oh itu tuh KDKB yang rekam itu. Apa kan ini? Ya KDKB ofisialnya. KDKB lah membuka YouTube-nya KDKB. Nah, itu ternyata siapa jemaah tabligh itu dari Bima. Bapak dari mana? Dari Kalimantan. Biar ketika kita sampaikan bahasa yang sering saya sampaikan, ya, kedudukan madhab itu adalah sebuah kekayaan ilmu pengetahuan, kekayaan fikih.
Ya, semua madhab itu mesti kita akui kebenarannya. Karena semua madhab itu merujuk kepada satu sumber, yaitu Rasulullah SAW. Maka sikap kita, meskipun kita mengambil satu madhab, tidak mengingkari madhab yang lain. Meskipun kita mempraktekkan satu madhab, tapi mengakui keberadaan madhab yang lain. Itu sikap bijak itu begitu. Bukan kemudian mengambil satu madhab, mempraktekkan satu madhab, kemudian melarang madhab yang lain. Tidak, ini tidak bijak. Ya, ini tidak bijak. Nah, pembicaraan tentang 4 madhab ini ada di ruang munadharah, ada di ruang diskusi, bukan perdebatan. Jadi berbicara tentang qunut subuh itu sunnah apa, bid'ah itu bukan perdebatan. Kalaupun bid'ah, nah kita ingin istilahnya itu ingin membuka ya, bahwa tidak semua yang berstatus bid'ah itu negatif. Kan selama ini masih ada tuh ya yang kemudian terpaku kemudian kaku banget. Geus mah terpakunya kaku deh. Kan kullu bid'atin dhalalah. Selalu menggunakan kalimat itu, kullu bid'atin dhalalah. Padahal para ulama bahasa itu sudah menjelaskan kullu di sini ba'din, untuk sebagiannya, bukan keseluruhannya. Berarti kalau bahasanya kullu ini liba'din, untuk sebagiannya, berarti ada sebagian lain yang bid'ah itu tidak negatif. Bahkan itu dipraktekkan oleh para sahabat, ada sebagian bid'ah yang kemudian statusnya positif, dengan disebut istilahnya bid'ah hasanah. Ada betul. Dan itu banyak dilakukan oleh para sahabat. Ya, bukan sahabat yang masih hidup Rasulullahnya, bukan. Setelah Rasulullah wafat ini. Ya, setelah Rasulullah wafat. Nah, ada sahabat-sahabat yang melakukan bid'ah. Dan itu sahabat sendiri yang mengatakan bid'ah yang baik itu. Ya. Contoh apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya. Ini sering saya sampaikan berulang-ulang supaya kita semua bisa menyampaikan juga gitu ya ilustrasinya. Umar bin Khattab itu melakukan bid'ah dalam hal sholat tarawih. Ya, dalam hal sholat tarawih. Bapak Ibu sekalian, sholat tarawih dilakukan berjamaah di masjid dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, itu amalan bid'ah. Saya istilahkannya itu amalan bid'ah. Ambok tuh disebut bid'ah. Pengambak. Sabab bid'ah di sini bid'ahnya hasanah. Bahkan bahasa Umar bin Khattab itu lain hasan dari, bukan hasanah lagi, lebih dari itu. Umar bin Khattab itu mengatakannya apa? Ni'matul bid'ah. Berarti apa coba? Bid'ah nikmat. Jadi kan kalau mau diurutkan hasan, nikmat itu lebih tinggi. Ya ayat tuangan. Ini halus ketinggalan. Kan tidak setiap yang bagus kelihatannya enak kan? Tapi semua yang terasa nikmat pasti bagus saja di bahasa saja. Jadi ketika menggunakan nikmat itu kan lebih bagus daripada baik itu sendiri. Jadi lebih berkualitas daripada hasan, begitu maksudnya. Nah, jadi sholat tarawih yang dilakukan berjamaah di masjid dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan itu bid'ah. Dan Umar sendiri yang mengatakan ni'matul bid'ah hadihi. Kata Umar bin Khattab itu, senikmat-nikmatnya bid'ah itu ini, tarawih berjamaah. Hari ini orang yang keluar kullu bid'atin dhalalah melakukan bid'ah ini. Sok antum perhatikan yang suka nunjuk-nunjuk bid'ah kamu melakukan bid'ah ini juga. Tarawihna di tanggal 1 sampai akhir Ramadan berjamaah di masjid. Ini bid'ah loh. Nah, maka termasuk kita ingin melerai ya. Semua ungkapan bid'ah itu jangan kemudian kita sakit hati, jangan. Bid'ah yang mana dulu ya? Kalau bid'ah yang hasanah ya alhamdulillah. Ini bagian dari amal soleh. Ya, ingat ya, bid'ah yang hasanah itu bagian dari amal soleh. Ya. Jadi tidak setiap bid'ah itu negatif, enggak. Karena bid'ah itu bukan hukum.
Bid'ah itu pun adalah objek hukum yang kemudian nanti ditimbang dengan dalil syarak, dengan dalil syar'i, yang kemudian nanti baru ketahuan ini hukumnya apa. Nah, ungkapan kullu bid'atin dhalalah itu masuk kategorinya apa? Bid'ah yang makruh dan yang haram. Barulah kullu. Maksudnya apa? Menurut ulama ahli bahasa itu, kullu bid'atin makruhah wal muharraman dhalalah. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi setiap bid'ah yang makruh dan setiap bid'ah yang haram itu sesat. Tapi bid'ah yang hasanah tadi nih, bid'ah yang nikmat tadi enggak dolal. Ya. Jadi bid'ah yang nikmat, bid'ah yang hasanah itu tidak dolal. Insyaallah. Itu sudah dibahas oleh para ulama. Nah, sekali lagi jadi dalam hal madzhabul arba'ah itu ruangnya ruang diskusi dulu, bukan ruang perdebatan. Jadi kalau ada yang masih suka memperdebatkan itu lintas mazhab, dia salah tempat. Mesti dikasih tahu, ini bukan ruang perdebatan. Ya, jadi lintas mazhab itu bukan ruang perdebatan, tapi ruang diskusi. Mesti dibedakan dulu tuh antara diskusi dengan perdebatan. Kenapa diskusi itu berapa kelompok pun hanya mencari titik terang, kesamaan, korelasinya. Tapi perdebatan coba arahnya suatu kemana perdebatan itu? Sahan menang, sahan eleh kan gitunya. Kan debat itu arahnya ke sana. Siapa yang menang, siapa yang kalah kan begitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka oleh karenanya Imam Adzhabi membahas perdebatan seperti ini yang kemudian dikategorikan dosa besar. Perdebatan yang kemudian menjatuhkan kaum muslimin. Perdebatan yang kemudian bahkan mengkafirkan kaum muslimin. Nauzubillah min dzalik. Nah, sekali lagi, kalau ada masalah madzhabul arba'ah dibawa ke ruang perdebatan, dia salah tempat. Karena berbicara tentang madzhabul arba'ah itu hanya berbicara tentang ruang diskusi, bukan diperdebatkan, tapi didiskusikan. Ya, meskipun saya sering sekali menghadapi jamaah yang memang yang masih banyak yang belum menerima ya, yang saya sampaikan seperti ini. Masih berarti bertentangan dengan hadis Rasulullah. Kullu tadi terutama bahasa kullu tuh ya. Dikiranya kullu itu untuk semuanya. Ya, dikiranya kullu itu untuk semuanya, padahal tidak. Maka oleh karenanya ketika kita mau menuntut ilmu itu, tolong yang mesti kita lakukan itu apa? Membuka kelapangan dada kita untuk menerima ilmu. Jangan menggunakan ukuran siapa yang menyampaikan, siapa yang membahas. Ya. Imam Ali bin Abi Thalib itu sudah memberikan cara kepada kita ini berbicara tentang adab menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu itu pakai rumus undur maqala wala tandur manqala. Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi kalau kita mau menuntut ilmu, hatta mau diskusi pun pakai rumus ini, undur maqala wala tandur manqala. Ya, lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Hari ini masih banyak yang terjebak dengan manqalanya. Siapa yang ngisi? Ya. Kalau yang viral, berduyun-duyun jauh-jauh ke dagan seperti itu. Ya. Yang viral. Tapi ketika mendengar siapa yang ngisi? Si Ustaz Fulan. Saya pernah mau hadir. Hari ini masih banyak fenomena seperti itu kan? Masih banyak yang melihat manqalah. Siapa yang ngisi? Siapa yang menyampaikan? Harusnya kalau kita mau menuntut ilmu, yang mesti kita lakukan itu maqalah. Apa yang dibahas, apa yang akan disampaikan, begitu saja. Ya, jangan terjebak dengan manqalahnya. Ya, hati-hati tuh virus tadi, virus apa? Manqalah itu hati-hati. Siapa dulu yang menyampaikan? Ya. Nah, lihat kita kembali lagi. Jadi perdebatan yang dikategorikan dosa besar itu yang dilakukan seperti orang-orang munafik kata Imam Adzhabi. Ini korelasinya. Kenapa pembahasan tentang dosa besar ini ya dilandaskan kepada ayat ini, ayat yang sejatinya membahas tentang karakter orang-orang munafik. Ya, jauh ini malu, tahu saja ya.
kita masih berbicara tentang seputar judul dengan korelasi landasan ayatnya. Berarti kita belum masuk lagi lebih dalam pembahasan tentang perdebatannya. Nah, maka karenanya insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Belum selesai nih tema ini ya, karena kita harus dudukkan dulu supaya kemudian tidak dikategorikan semua perdebatan dosa besar. Ya, tidak. Betul, ada debat yang kemudian dikategorikan dosa besar, ada debat yang memang harus dilakukan, tapi itu dengan syarat-syarat yang sangat ketat sekali. Nah, kalau kemudian berbicara tentang lintas madhab, itu bukan ruang perdebatan, tapi itu adalah ruang munadharah, ruang diskusi. Ya, sekali lagi, kalau kemudian empat madhab ini dijadikan sebagai objek perdebatan, dia salah ruang. Ya, dia salah materi. Ya, jadi madhab ini jangan dijadikan sebagai objek perdebatan. Baik, itu saja. Karena waktu yang membatasi kita ini, ya, maka insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang tema ini, dosa besar yang ke-60 ini, di waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia kita untuk bisa mengkaji tema ini, dan mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan waktu kita untuk bisa kita gunakan dalam rangka untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagaimana yang sering saya sampaikan, yang sering kita kampanyekan, di tengah kemudian hiruk-pikuk cuaca politik yang semakin panas hari ini, semakin cuaca suhunya panas juga ya, tambah politik lagi panas, makin panas bisa katanya. Maka tetap kita senantiasa sebagai umat Islam mendoakan yang terbaik untuk negeri kita. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, pun demikian perintah Rasulullah SAW. Doakan negeri kita dengan doa yang terbaik, sebagaimana para nabi terdahulu mendoakan negerinya. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW pun mendoakan negerinya. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini, negeri Indonesia ini, tempat tinggal kami, tempat sujud kami kepadamu ya Allah. Jadikan negeri yang aman. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang senantiasa sering saya kampanyekan, tolong doakan lebih khusus lagi ya, agar Allah kembali menurunkan hujannya kepada kita. Di tengah fenomena kemarau yang cukup panjang ini, fenomena El Nino, yang entah sampai kapan, meskipun BMKG pernah mengatakan sampai 2024 nanti, kita bersandar bukan kepada BMKG, tapi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami ya, meskipun kemarau ini. Ya Allah, turunkan hujan. Jangan putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang terbaru ya, perlihatkan keberpihakan kita atas konflik Palestina, dan mudah-mudahan keberpihakan kita yang dilandaskan pada keimanan itu menjadi bagian dari amal saleh kita yang akan meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.